Bener nggak sih hidup enak menciptakan generasi yang lemah? Ada sebuah life cycle yang pernah gue lihat sekelibat di Instagram yang bilang bahwa orang yang kuat akan menciptakan hidup yang enak. Hidup yang enak akan menciptakan generasi yang lemah. Generasi yang lemah akan menciptakan hidup yang tidak enak. Hidup yang tidak enak akan menciptakan orang yang kuat. Apakah kalian pernah lihat life cycle yang barusan gue sebutin? Entah itu lewat di FYP kalian atau di Reels kalian. Menurut kalian itu bener gak sih? Kalau dilihat, ada aja orang yang sukses tanpa hidup susah, yang memang dari keluarga berkecukupan, lalu membuat sesuatu yang levelnya besar banget. Nah, ini gue spesifik menyebutkan untuk satu orang, yaitu Elon Musk. Kalau dilihat, beliau bukan dari keluarga yang hidupnya susah, tapi dia berhasil membangun sebuah raksasa teknologi yang mampu menerbangkan manusia keluar bumi, lalu Starlink, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan asumsi awal bahwa hidup enak itu menciptakan manusia yang lemah? Kalau bisa dibilang Elon Musk adalah one of a kind, di mana hal tersebut jarang terjadi. Dan yang lebih sering terjadi adalah keadaan yang enak itu menciptakan generasi yang lemah. Nah, kita akan membahas satu poin yang mungkin kalian juga familiar, yaitu adalah privilege. Nah, bisa dibilang bahasa anak sekarang itu adalah privilege. Apa yang bisa kalian dapatkan, baik itu fasilitas, akses, dan lain-lain. Dari generasi sebelumnya untuk generasi setelahnya. Biasanya adalah orang tua dan anak. Orang tua yang sukses itu bisa memberikan privilege yang banyak kepada anaknya. Karena kemampuan mereka untuk mendapatkan akses ke lebih banyak hal dari orang pada umumnya. Dan itu bisa berpengaruh kepada anaknya dan biasanya menciptakan anak-anak yang manja. Dan tentu itu tidak baik. Lalu kenapa ada anak seperti Elon Musk? Jika dilihat dari biografi Elon Musk, ayahnya adalah seorang politisi, pebisnis, dan seorang engineer juga. Banyak banget kan profesinya. Yang artinya dia bukan dari kalangan yang ekonominya sulit. Lalu kita pindah ke ibunya Elon Musk yang bernama Maye Musk. Yang juga adalah seorang model, ahli diet, dan seorang penulis, yang artinya juga bukan orang dengan kesulitan ekonomi. Kenapa bisa Elon Musk tidak menjadi anak yang manja, malah dia menjadi anak yang cukup gila sehingga bisa menciptakan Tesla, SpaceX, dan perusahaan tarif internasional yang sangat besar? Nah, faktor yang biasanya mempengaruhi seseorang itu biasanya dimulai dari yang terkecil dahulu, yaitu keluarga di rumah. Kalau orang tua mensupport anak-anaknya untuk berkembang menjadi seseorang yang lebih baik, maka anak tersebut kemungkinan besar akan tumbuh menjadi anak yang memiliki tujuan yang jelas. Lalu bisa dari lingkungan yang lebih besar lagi, entah itu sosial di sekolahnya atau lingkungan bergaulnya, itu juga mempengaruhi anak tersebut. Ada pepatah orang dulu yang bilang, kalau engkau berteman dengan seorang penjual parfum, maka dirimu akan wangi. Jika engkau berteman dengan seorang penjahat, maka engkau akan menjadi penjahat. Ini seperti teori psikologi yang disampaikan oleh Kurt Lewin yang bernama Lewin Behavior Equation. Lewin menyampaikan bahwa behavior itu dibentuk dari fungsi dari seseorang dan lingkungannya. Nah, jika tidak mendapatkan lingkungan yang baik, lalu support dari keluarga, hampir pasti seorang anak bisa mengalami dilema yang biasanya jadi marah terhadap kondisi yang terjadi pada hidupnya. Dan itu membuat anak tersebut akan menghadapi situasi yang tidak enak. Dan ini ada kemiripan dengan Lion King tentang Circle of Life yang disampaikan oleh Mufasa kepada Simba. Mufasa bilang, jangan terlalu sombong karena kita ini saling membutuhkan. Ketika kita mati, kita akan menjadi rumput dan rusa makannya rumput. Kalau ditarik kesimpulan dalam Circle of Life ini, apapun yang kalian punya dari kemampuan, kehebatan, entah kau adalah puncak rantai makanan, kita saling terhubung dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Dan intinya balik ke orangnya lagi, apakah dia mau untuk achieve something atau tidak. Kalau dia mau, maka dia harus memanfaatkan semua resource yang dia punya agar tercapai. Sebaliknya, jika orang tersebut tidak punya kemauan dan manja, maka selesailah sudah. Bisa-bisa dinasti yang dibangun oleh generasi sebelumnya hancur. Dan yang biasanya terjadi adalah opsi kedua.